kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Meskipun situasinya sedang tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung secara fisik gitu ya, tetapi tetap tidak menghalangi kita buat terus saling sharing dan belajar hal baru. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rikson Indra. Saya di sini sebagai Product Marketing NetApp dari PT Mitra Integrasi Informatika. Dan pada kesempatan kali ini akan kami gunakan untuk sharing solusi baru mengenai disaggregated HCI yang mungkin pelan-pelan sudah mulai dikenal oleh kalangan IT gitu ya Bapak Ibu. Nah, disaggregated HCI atau disingkat DHCI ini bisa digunakan sebagai alternatif solusi yang baru yang tentunya lebih efisien dari sisi cost dan dari sisi usage. Oke. Nah, hari ini juga banyak sekali voucher-voucher menarik yang akan kita bagikan sepanjang acara. Setelah sesi presentasi nanti, tentunya akan ada sesi tanya jawab dan kami akan memberikan voucher kepada 2 hingga 3 penanya terpilih gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga ada kuis berhadiah voucher dan nanti di akhir acara kita akan bagikan door prize yang tentunya sama-sama menarik. Seperti itu. So, stay tune, jangan kemana-mana dan mungkin boleh di-mute dulu audionya demi kelancaran acara. Oke, dan luar biasa sekali pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ferianto selaku Solution Engineer dari NetApp Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa di akhir presentasi akan ada sesi Q&A. Jadi, jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan dulu di kolom komentar. Dan nanti akan dipilih 2 sampai 3 penanya terpilih yang akan dijawab secara live oleh Bapak Ferry. Nah, untuk pertanyaan yang tidak terpilih, jangan khawatir, karena kami tetap akan jawab lebih lanjut di kolom komentar. Oke, baik tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilakan Bapak Ferry untuk membagikan materi presentasinya. Maaf, saya nggak kelihatan kolom komentarnya. Oh iya Pak, ini Pak ada di sebelah raise hand Pak. Nggak ada sih. Yang Oh lain nggak ada ada ya? nggak? Bapak mungkin bisa coba geser kursornya ke bawah gitu ya. Ya ada Itu juga deh. harusnya ada nyalakan video, nyalakan audio, kemudian di agak kanan itu ada show conversation. Seperti itu Pak. Masih nggak ada. Yang lain, teman-teman yang lain ada nggak ya? Saya nggak ada juga, Pak. Sama nggak ada. Oh oke, ini ada yang nggak ada. Mungkin ini ada suggestion gitu ya Pak ya. Kalau misalkan memang masih belum ada, sepertinya Teams-nya bermasalah, boleh coba keluar nanti join lagi Pak. Yang kemarin. Jadi yang kemarin. Terus? Ya, oke. Mungkin kita bisa lanjut terlebih dahulu supaya tidak terlalu lama. Saya persilakan Bapak Ferry. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ada ya, ibu-ibu juga ya. Oke, perkenalkan saya Ferianto. Saya selaku Solution Engineer dari PT NetApp Indonesia. Dalam rangka hari ini memperkenalkan disaggregate HCI. Nah, apa sih itu disaggregate HCI? Terus kemudian gunanya untuk apa sih? Terus kenapa sih saya harus pakai disaggregate HCI ini? Nah, kurang lebih biar memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa sebentar saya nyalakan dulu presentasinya ya supaya kelihatan ada gambarnya. Oke. Oke, Bapak Ibu kelihatan gambar presentasi saya? Ya, mungkin selama presentasi saya akan dibantu teman-teman dari Periksan dan yang lain. Dan kalau misalnya memang ada tadi saya sempat dengar ada yang nggak muncul, ada yang suara yang sudah jelas, macam-macam ya. Nanti coba dibantu baik itu lewat chat atau mungkin lewat raise hand, silakan. Nanti coba kita akomodasi seperti apa solusinya. Tapi kalau ingin performa yang lebih baik, saran saya gunakan aplikasi, jangan gunakan yang ada di
menggunakan browser ya, karena fitur-fitur tertentu itu nggak semuanya aktif. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi hari ini topiknya adalah tentang Native HCI, jadi disaggregate HCI untuk membantu enterprise solution, khususnya dalam hal ini hybrid cloud, karena kan banyak solusi yang sekarang bertebaran, terus kemudian bisnis dituntut jauh lebih harus. Oke. Coba, oke. Kagak nyari, gue di situ ya. Oke, mungkin kepada Bapak Ibu, videonya mungkin bisa dimatikan dulu ya, ataupun lainnya bisa dibantu untuk di-mute dulu supaya teman-teman yang lain dapat fokus di presentasinya. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi benefitnya apa sih hari ini? Kenapa sih saya harus ikut? Nah, kalau secara sederhana, tentunya ini pasti teknologi update ya. Jadi kita memperkenalkan bahwa ada nih teknologi yang namanya disaggregate HCI. Terus kalau buat teman-teman yang sudah kenal Native HCI, HCI yang sudah ada, itu bedanya apa sih dengan HCI ini yang namanya disaggregate HCI dengan HCI yang lain? Terus keuntungannya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Terus kemudian ya tentunya kita tahu dan mungkin bisa menerapkan teknologi-teknologi baru di perusahaan kita atau di tempat kita. Oke. Nah, bicara tentang HCI yang lain, khususnya Native HCI, Native ini seperti yang kita tahu ini adalah network attached storage. Jadi Native ini adalah leader di dalam khususnya di storage, dan Native berekspansi ke yang namanya HCI. Dalam hal ini Native dikenal sebagai disruptor dalam hal ini, dan lewat studinya Gartner itu artikel ini ya, kita lihat bahwa Native itu dikenal sebagai evolutionary disruptor. Disruptornya itu apa sih? Kok sampai dikenal sebagai disruptor? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke. Nah, terus kemudian selain Gartner ada juga IDC. Jadi IDC itu juga memperkenalkan kategori baru yang namanya disaggregate HCI. Kenapa ada kategori baru? Emangnya beda dengan HCI yang lain gitu kan? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, key point dari DHCI ini adalah tentunya pasti ada integrasi antara dengan public cloud. Jadi artinya benefit yang saya dapat dari DHCI ini adalah mudah terkoneksi, terintegrasi dengan public cloud saya. Dan dalam hal ini tentunya pasti mengintegrasikan antara premise dengan cloud ataupun dengan cloud ke premise dan juga antar hybrid multi cloud. Oke, terus bedanya apa sih dengan HCI yang lain? Itu adalah independent scale. Independent scale seperti apa? Nanti kita jelaskan di belakang. Termasuk juga flexible resource, kemudahan dalam pemakaian, simplicity, dan juga konsolidasi dari environment saya. Oke, sebentar ya. Saya nyalakan dulu videonya. Kayaknya kalau dengar saya ngomong nggak ada mukanya kurang ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Turn on kamera. Oke, muka saya sudah jelas ya, udah kelihatan ya. Minimal semoga kelihatan. Karena saya lagi mode presentasi, jadi mungkin nggak kelihatan semua ininya. Oke. Nah, jadi yang seperti Bapak Ibu ketahui sekarang, bisnis sudah sangat berubah sangat cepat, terus kemudian tuntutan untuk mendeliver sebuah feature, perbaikan, sampai membantu customer itu sekarang selalu merasa harus saya ini diperlakukan khusus, saya ini unik dengan customer yang lain, saya mau pelayanan khusus buat saya, gitu. Terus kemudian sekarang kalau
kita ngerasain WhatsApp putus cuma sebentar aja juga udah teriak-teriak kan, walaupun itu hidup hampir setahun mungkin mati cuma sekitar 1 jam, tapi tentu saja kita sudah semakin terhubung lewat yang namanya daring gitu kan. Nah, termasuk juga ketika ada perubahan, ketika ada patches, ketika ada perbaikan, itu seamless. Jadi saya dituntut harus lebih cepat mendeliver kepuasan pelanggan, selalu terhubung, terus kemudian perubahannya itu instan, saya nggak mau nunggu lama-lama, Gmail saya lambat aja saya juga udah teriak-teriak, kan sudah rame ya di Twitter ataupun di Facebook. Nah, terus kemudian karena banyaknya komponen-komponen ini yang terlibat, tentu saja harus mudah integrasinya. Oke. Nah, kalau bicara tentang perkembangan infrastruktur, kan dulunya kita konvensional kan ada server, ada storage, kemudian ada network dan komponen-komponen lainnya ya, termasuk juga link. Nah, seiring berjalan banyak hal yang sudah terkonsolidasi lewat teknologi yang kita cukup sangat kenal saat ini, yaitu virtualisasi. VMware salah satu yang pencetus, di mana semua hal terkonsolidasi menjadi satu. Tadinya saya butuh banyak server, sekarang berkumpul di satu tempat gitu kan. Terus kemudian tadinya physical, saya mesti punya banyak server, saya mesti punya banyak storage, terus saya mesti punya banyak switches. Nah, itu kan banyak tuh komponennya. Nah, ketika di virtualisasi itu semuanya berkumpul di satu perangkat, di satu device. Nah, terus kemudian berkembang lagi lebih jauh itu menggunakan otomatisasi. Banyak hal yang sudah sekarang tuh, kalau kita dulu ngomong saya perlu install server, saya perlu install aplikasi, saya perlu install sesuatu, baik itu service, baik itu mulai dari web base, aplikasi desktop sampai yang lainnya kan, semuanya itu manual, semua itu dikerjakan dengan melibatkan banyak tim. Nah, sudah mulai sekarang banyak hal yang kita bisa otomatisasi. Otomatisasinya mulai dari instalasi, mulai dari kebutuhan requirement, saya mesti butuh kapasitas berapa, saya mesti butuh CPU memori berapa, itu sudah mulai banyak diotomatisasi sehingga membantu percepatan bisnis tadi. Nah, terus kemudian berkembang lebih jauh, kita masuk ke yang namanya private cloud, di mana experience saya yang di cloud itu saya buat di dalam environment saya, di data center saya, di kantor maupun di tempat-tempat yang kita sewa. Dalam hal ini mungkin bisa colo dan sejenisnya. Nah, terus kemudian dengan teknologi sekarang banyak berkembang, banyak provider cloud service provider itu banyak masuk, infrastruktur jauh banyak berubah, maka kita berkembang lagi ke fase berikutnya yang namanya hybrid cloud, di mana saya meleverage apapun yang ada di cloud untuk saya pakai di premise, sehingga banyak tuh sekarang mulai seperti yang baru sekarang launching itu adalah Google Cloud yang nggak lama ini baru launching ya. Kemudian di Indonesia juga sudah ada Alibaba, dan nggak hanya itu, juga ada Azure maupun AWS. Nah, teknologi perkembangan ini membantu bisnis semakin agile. Oke. Nah, membantu bisnis semakin agile sehingga aplikasi, sebuah layanan, sebuah bisnis mampu bergerak lebih cepat, mampu terotomatisasi, terus mampu ketika terjadi sesuatu bisa meleverage resource-resource lain yang secara instan tinggal kita nyalakan, tinggal kita aktifkan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya kita. Oke. Nah, lewat inilah maka HCI itu mulai booming, di mana saya nggak perlu mikirin lagi setiap komponen satu-satu, saya nggak perlu mikirin lagi infrastrukturnya seperti kayak server, storage, kemudian kebutuhannya network, di mana kalau seperti yang kita tahu kan
Dulunya secara tradisional server ada timnya lagi sendiri, network ada timnya lagi sendiri, storage ada timnya lagi sendiri, perangkat-perangkat tersebut terpisah-pisah satu-satu, ada timnya lagi, kemudian menghandle-nya pun beda-beda, terus kemudian interface manajemennya pun beda-beda. Nah, lewat HCI kita mengkonsolidasi hal-hal tersebut, di mana HCI ini mampu melakukan provisioning secara mandiri. Artinya ketika saya melakukan penambahan itu baik secara compute, secara storage, itu mampu dikenali langsung dan langsung bergabung dengan environment saya. Sehingga saya tinggal taunya pakai. Saya butuh capacity, saya tinggal pakai. Saya butuh compute, seperti CPU dan memori, saya pun tinggal pakai. Dan kemudahan lain yang didapat adalah itu adalah satu kesatuan. Jadi saya tidak memisah-misah, saya tidak memecah-mecah kategori-kategori seperti kayak server, storage dan yang lain sebagai bagian yang terpisah, tapi itu adalah satu kesatuan. Tentu saja kalau udah ngomong seperti ini kan namanya integrasi ya, itu mempermudah kita dalam pemakaian, sehingga kita nggak kompleks-kompleks lagi, kita nggak rumit-rumit lagi untuk handle ini semua gitu. Nah, terus kemudian ketika ada penambahan, biasanya kan seperti layaknya kita ada kebutuhan bisnis bertambah, aplikasi bertambah, user bertambah, kan pasti ada kebutuhan untuk penambahan. Jarang sih untuk pengurangan ya, kecuali memang bisnis berganti. Tapi ketika ada penambahan, nah HC ini juga mampu mengakomodir itu tadi, yaitu ketika kita mau nambah fitur-fitur itu sudah ada. Kita tinggal seperti kayak kita bermain Lego, kita tinggal pasang-pasang, langsung tinggal nyala. Dan salah satunya lagi fitur yang lain adalah intuitive operation, di mana karena semua sudah terintegrasi, saya mampu mendapatkan satu panel, satu view, dan tentu saja karena satu view, maka saya bisa memonitor banyak hal sehingga saya lebih intuitif ketika saya ada problem, baik itu di sisi compute, di sisi storage maupun di sisi network. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan posting saja langsung di komentar kolom chat. Nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain, dan nanti akan kita jawab secara live juga untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih seperti yang Pak Riksan barusan bilang. Oke. Nah, lanjut kembali. Apa sih yang didapat dari HCI ini, gitu kan? Nah, komponen-komponen apa saja sih? Terus kemudian building blocknya seperti apa sih? Terus kemudian instalasinya seperti apa sih? Manajemennya seperti apa sih? Gitu kan? Nah, NetApp HCI itu VMware base. Jadi kalau Bapak Ibu di environment yang sekarang sudah menggunakan virtualisasi, baik itu VMware maupun non VMware, seperti kan, karena banyak ya pilihannya, kita nggak cuma VMware, kita ada pilihannya seperti OpenStack, KVM. Nah, tapi secara default NetHCI terbundle dengan VMware, tapi bisa juga ada pilihan lain. Nah, salah satu fitur yang lain adalah dia all flash storage. Jadi yang namanya all flash itu sudah kecepatannya sudah terjamin, dalam artian ini adalah salah satu teknologi tercepatnya. Jadi kita sudah mampu dan mendapatkan performa yang juara lah, gitu kurang lebih. Nah, terus kemudian untuk robust data service. Nah, karena dia adalah satu kesatuan, dia adalah satu environment yang sama, maka tentunya saya tinggal pakai saja. Saya nggak perlu mikirin lagi storage yang ini, pindahin data ke sini, migrasinya seperti apa, gitu kan. Nah, terus kemudian cara pemakaiannya itu seperti kayak kita bermain Lego. Jadi ketika saya butuh, saya tinggal tambah, saya tinggal tempelkan dengan environment saya aja. Terus kemudian ketika kita butuh deployment, itu semudah semudah kita menambahkan atau
kita melakukan klik-klik untuk menambahkan resource-resource tadi. Nah, manajemen ini itu menjadi kemudahan dalam manajemen ini itu dalam satu single dashboard. Jadi artinya saya nggak perlu banyak dashboard, saya nggak perlu melakukan monitoring terhadap banyak perangkat-perangkat saya. Jadi mudah dalam pemakaiannya. Oke. Nah, secara garis besar ada 4 poin yang akan saya sampaikan hari ini, mulai dari predictable, flexible, simple, dan juga data fabric. Nah, apa sih yang dideliver oleh Native HCI ini adalah kita mulai dari predictable. Predictable itu apa sih? Nah, layaknya kita mengkonsolidasi banyak environment, biasanya kan banyak resource yang hidup bersamaan, berebut resource, terus kemudian saling dulu-duluan, saling rebutan, sehingga mengganggu performa resource-resource yang lain. Contoh, kalau dalam hal ini, saya punya environment database di sana, saya punya VDI, saya punya aplikasi. Nah, ketika ada kebutuhan misalnya seperti kayak VDI, user-usernya tiba-tiba melonjak banyak, aktivitasnya mulai banyak. Nah, karena dia di satu environment sama, kalau nggak kita manage, maka kondisinya akan seperti yang ada di sebelah kiri saya, di mana semuanya rebutan resource, performanya naik turun nggak karuan, dan SLA-nya pun saya nggak bisa jaga. Artinya kalau lagi rebutannya rame ya berantakan, semuanya sampai bottleneck, performanya itu tidak bisa kita jaga supaya tetap pada yang kita harapkan. Nah, lewat Native HCI ini, khususnya fitur yang namanya QoS, kita mampu melakukan SLA, dalam hal ini SLA untuk menjaga performa tadi. Contoh, misalnya database. Apapun yang terjadi, database itu harus running di performa sekian, sehingga kita bisa atur lewat mekanisme yang namanya minimum IOPS, maksimum IOPS, sampai burst IOPS. Nah, begitu juga untuk VDI, kita bisa batasi untuk hanya pakai di dalam range ini. Dan berlaku juga untuk aplikasi-aplikasi maupun resource-resource lain yang kita atur penggunaannya sehingga kondisi yang ini tidak akan terjadi lagi, di mana semua sudah ada pada tempatnya, semua sudah ada pada jalurnya, dan tidak bisa keluar dari jalur-jalur tersebut. Jadi artinya user-user VDI saya ketika berebut resource, ketika mendadak banyak, itu tidak akan mengganggu database saya yang running di environment saya yang sama. Gitu. Termasuk juga aplikasi. Nah, perlu saya highlight di sini adalah minimum IOPS di sini. Ini adalah salah satu key point yang menjaga supaya aplikasi tersebut, database maupun yang lain itu running pada tempatnya. Jadi artinya apapun yang terjadi, baik itu sistem sibuk atau tidak sibuk, performa itu kita jaga. Kita jaga, misalnya kalau dalam hal ini saya melakukan konfigurasi 15.000 IOPS untuk database, maka database itu tidak akan mendapatkan performa di bawah itu. Nah, quality service ini untuk menjaga supaya ketika environment-yang berbeda-beda tadi, saya konsolidasikan dan performanya tetap terjamin. Dan ini tentu saja pasti mengeliminasi problem-problem yang seperti kita tahu ya, problem performance itu adalah salah satu problem yang paling susah untuk dideteksi karena problemnya ada, degradasinya ada, tapi secara sistem tidak melihat ada itu, secara error itu tidak terlihat. Oke, saya lanjut lagi. Nah, bicara tentang environment. Oke, bicara tentang environment yang berbeda-beda. Sebelum HCI, tentu saja pasti saya punya environment untuk database, aplikasi, saya punya environment untuk mail server, saya punya environment untuk VDI, saya environment untuk CRM maupun aplikasi-aplikasi yang saya buat. Biasanya kan setiap ini punya owner sendiri, punya cara maintain-nya sendiri, terus kemudian
performanya itu memang terjamin karena kan seperti yang kita tahu ini terisolasi. Jadi tidak ada gangguan dari pihak-pihak yang di luar yang memang kita tidak izinkan untuk akses ke dalam sini. Nah, lewat lewat environment satu demi satu ini tentu saja ada masalah. Masalahnya adalah manajemennya, karena bayangkan kalau itu di-manage oleh satu tim yang sama, dia harus setiap hari melihat, memantau environment satu demi satu, dengan environment data dashboard ataupun monitoring yang berbeda-beda. Nah, lewat HCI itu semua terkonsolidasi menjadi satu, sehingga manajemennya pun jauh lebih simpel, satu dashboard, satu tempat dengan semua environment yang tadi sudah ada, dan ini saya dapatkan cukup saya monitor dalam satu tempat yang sama. Nah, bagaimana dengan performa tadi? Itu bisa kita dapatkan lewat fitur yang namanya QoS, di mana saya menjamin database akan punya performa sekian, email punya performa sekian, VDI punya performa sekian, yang semua tidak saling mengganggu. Karena kan ketakutan kita ketika kita gabungkan ini semuanya berebut, semuanya mau duluan, dan akhirnya jadi masalah gitu. Jadi keuntungan yang lain adalah dengan mengkonsolidasikan ini, maka semua dalam satu tempat, proses manajemennya pun lebih mudah, dan kita bisa otomatisasi untuk performa tadi. Jadi nggak ada lagi manajemen satu demi satu, saya punya sistem banyak, pindah-pindah pula manajemennya, dan perlu dengan menghemat ini semua kita jadikan dalam satu environment. Jadi nggak butuh banyak environment lagi. Oke. Tadi itu untuk predictable. Nah, ini fleksibilitas. Karena kan ketika saya menggabungkan environment ini semua dalam satu tempat, tentu saja saya sudah mulai harus memikirkan fleksibilitasnya seperti apa. Kalau ada penambahan seperti apa, grow-nya seperti apa. Nah, bisnis itu kan biasanya nggak bergerak linear. Nggak hari ini saya butuh 2, terus kemudian 6 bulan lagi saya butuh 2 lagi. Kemudian dalam setahun ini mungkin saya butuh total 4. Kadang-kadang bisnis nggak bergerak linear. Kadang-kadang hari ini baru selesai diinstal, bulan depan sudah nggak cukup. Terus kemudian belum setahun ini sudah mau habis, ya kan? Nah, tentu saja bukan artinya teman-teman salah sizing atau sejenisnya, ya. Memang bisa jadi juga pola bisnis berubah, behavior user berubah, ternyata ada hal-hal baru yang mendatangkan bisnis jauh lebih banyak di luar prediksi awal, sehingga kebutuhan untuk penambahan itu kita tidak bisa bergerak linear. Ketika kita butuh, saya ada kebutuhan baik itu CPU, memori maupun storage, itu saya cukup nambahkan saja. Saya cukup jangan khawatir ketika saya masih melakukan perencanaan lagi, belum lagi nunggu barangnya datang. Nah, hal-hal tadi itu dimudahkan lewat HCI, di mana kita bisa mulai dari cukup 2 chassis saja dan bisa di-upgrade sampai 40 storage node dan 64 compute. Artinya saya ada ruang terbuka untuk upgrade, untuk nambah, untuk scaling environment yang sama jauh lebih besar. Tuh. Dan ini tidak bergerak linear. Artinya kalau saya nggak butuh, ya kenapa saya harus invest di awal gitu kan? Itu. Oke. Nah, umumnya kalau tadi saya sempat cerita ada compute, ada storage. Ya, ini saya gambarkan kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, kotak open ini adalah kosong jadinya. Jadi kita bisa isi seperti kayak layaknya kita bermain Lego. Jadi ketika kita butuh, kita tinggal isi. Kalau nggak ada, ya
nggak harus diisi juga. Nah, ketika saya ngomong performa, tentu saja kan kita performa itu nggak melulu ngomong CPU, nggak melulu ngomong memori, nggak melulu ngomong capacity. Bisa jadi saya cuma butuh CPU atau memori, atau mungkin bisa jadi saya cuma butuh capacity. Artinya kapasitas saya bergerak, penambahnya luar biasa, di luar prediksi saya, di luar apa yang sudah kita ukur berdasarkan data-data yang kita punya ya. Nah, penambahnya seperti apa sih? Terus kalau tadi saya sempat cerita pergerakannya nggak linear, kira-kira gambarnya seperti ini. Ketika saya melakukan penambahan CPU, maka yang bertambah cukup CPU-nya aja. Nah, ketika saya ada kebutuhan storage, maka saya cukup menambah storage saja. Jadi artinya ketika saya butuh CPU, saya nggak butuh nambah capacity, dan ketika saya nambah capacity, saya nggak butuh nambah CPU. Nah, terus kemudian ada masalah lagi di sisi lain adalah ketika saya dengan HCI ini, itu umumnya di generasi HCI pertama ya, itu adalah saya ada storage I/O, di mana storage I/O ini itu ada di dalam setiap perangkat-perangkat HCI. Jadi kalau sempat saya flashback sedikit, HCI generasi pertama, kedua, dan ketiga, itu sekarang disk agregat ini posisinya ada di generasi ketiga, di mana setiap setiap komponen itu adalah independen. Jadi kita nggak ada keterikatan antara CPU, memori, dalam hal ini saya sebut compute, itu tergantung dengan storage. Jadi artinya ketika saya butuh storage, maka saya harus menyediakan compute-nya juga. Ketika saya butuhnya compute, saya juga harus menyediakan storage-nya juga. Nah, HCI generasi pertama itu membandel itu menjadi satu. Jadi artinya CPU, memori, storage semuanya jadi satu. Nah, dengan teknologi bundle seperti ini, kan dia harus ada manajemen, harus ada sebuah controller yang mengatur supaya dia memastikan bahwa I/O-nya itu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada pengaturan di sana, ada manajemen untuk supaya environment yang di dalam HCI-nya itu saya atur, saya kelola, dan itu dengan adanya VM ini tentu saja dia akan memakan resource, dan secara resource itu kira-kira kurang lebih ya occupied 30% dari resource saya. Jadi artinya akan ada, jadi kalau saya hitung secara total 100%, ada 30% resource saya yang terbuang hanya untuk manajemen ini. Jadi artinya saya cuma bisa pakai 70%-nya aja. Gitu. Nah, terus di sisi lain ketika saya ngomong ketika saya ngomong saya mau nambah CPU, saya mau nambah memori, itu ada hidden cost lain. Halo. Ya, sepertinya ada echo ya. Oke. Nah, ada hidden lain yang kadangkala ketika kita ngomong capacity, ketika kita ngomong CPU dan memori, itu nggak bergerak linear. Ada hal-hal yang kita mesti pertimbangkan kembali ketika kita nambah. Contohnya khususnya untuk environment yang ketika saya butuh CPU dan memori, saya harus nambah capacity. Begitu juga ketika ada kebutuhan capacity, saya harus nambah memori. Dan perhitungan ini semua mengakibatkan satu, ada aplikasi atau ada software-software yang dia menghitung cost berdasarkan baik itu berdasarkan core. Nah, tentu saja kalau kita ngomong core tadi, ketika kita nambah, tentu saja pasti udah ngomong licensing. Terus kemudian ngomong
yang tadinya tujuannya kita hanya untuk meningkatkan performa, jadinya malah ada ketambahan cost seperti kayak cost-cost license. Dan kalau ada aplikasi-aplikasi yang terikat, pastinya tentu saja dia khususnya kayak seperti database ya, dia kan ngitungnya per cost, per core. Jadi ada penambahan khususnya hidden cost yang kita di awal itu nggak oh ternyata ketika saya nambah CPU dan memori itu nambah cost untuk licensing seperti kayak VMware, database seperti Oracle dan yang lain-lain. Oke. Nah, kira-kira seperti ini building block-nya. Jadi ada compute, ada storage, terus kemudian ada porsi network-nya juga. Nah, apakah apakah modelnya cuma ini aja, apakah kodenya cuma ini aja, apakah CPU-nya, memorinya cuma ini aja? Tidak, Bapak Ibu. Ini hanya contoh gambaran aja bahwa ketika saya butuh compute, khususnya compute yang mungkin ada user-user saya yang butuh GPU, maka saya bisa tambahkan model seperti ini. Dan juga ketika saya butuh yang mungkin ya biasa-biasa aja, level user-user yang daily routine, user-user yang mengerjakan tas-tas biasa yang mungkin paling rumitnya baru mungkin sampai Word editing, Excel spreadsheet, butuhnya yang biasa pun ada gitu. Nah, dan ini adalah satu kesatuan di mana kita sudah dapat yang namanya compute, storage sampai ke networknya. Nah, apakah harus satu model? Apakah kalau sekarang saya beli model yang mungkin kalau prosesornya mungkin Broadwell ya sekarang, kalau nanti mungkin tahun depan gimana? Kan belum tentu model ini masih ada. Bisa jadi model ini obsolete. Nah, apakah penambahannya itu bisa kita tambah? Bisa, Bapak Ibu. Apakah penambahnya itu bisa mix dari environment ini? Bisa, Bapak Ibu. Jadi kita nggak ada dependensi harus model A, harus model B, terus kemudian kita nggak ada dan ketika kita tambah itu tidak membuat seperti kayak kita punya environment kedua. Tetap satu environment yang sama, kita bisa mix and match model-model yang secara fisikal itu berbeda. Oke. Nah, kurang lebih ini gambaran scale out-nya seperti apa. Jadi kalau oh iya, saya lupa jelasin ya. Di sini sebentar saya balik sini ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, setiap penambahan ini itu kita bergerak linear. Artinya ketika saya ada penambahan, maka capacity yang saya dapat itu adalah sesuai dengan performanya dia. Jadi nggak ada overhead di sisi-sisi lain yang kalau di slide-slide sebelumnya saya sempat cerita ada VM, ada 30% overhead yang harus saya alokasikan buat manajemen internalnya si HCI. Nah, di sini kita nggak mengenal konsep itu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung artinya ketika model ini setiap model tertentu itu ada performanya 50.000, 100.000 dalam hal ini storage ya. Itu penambahnya linear. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya punya 4 storage dalam hal ini. Dan kira-kira kalau saya gambarkan secara sederhana, kira-kira saya ada 200.000 IOPS dengan kapasiti sekitar 35 tera ya. Nah, ketika saya ada penambahan, ekspektasi saya adalah 100% saya dapat performanya. Jadi ketika saya nambah satu device yang IOPS-nya 50.000, maka saya dapat IOPS saya sekarang menjadi 250.000 dengan kapasiti yang tentu saja bertambah ya. Nah, penambahnya seperti apa? Apakah perlu downtime? Apakah perlu migrasi? Apakah perlu metode-metode add-on yang kompleks? Enggak, Bapak Ibu. Penambahannya tinggal nambah seperti layaknya kita
sudah ada interface-nya, tinggal kita klik, nanti tinggal dia join. Tentu saja ada pekerjaan fisik ya Bapak Ibu ya, tapi pekerjaan fisik itu tidak akan mengganggu environment yang ada. Dan ini setelah kita tambah, itu tetap sebagai satu environment yang sama. Dan digaransi performanya. Jadi artinya saya bisa menggabungkan model yang sama maupun model yang berbeda. Jadi nggak perlu nunggu 3 tahun untuk upgrade. Terus kemudian kalau saya ada kebutuhan dadakan, saya ada kebutuhan tiba-tiba banyak user yang grow di luar ekspektasi saya, itu saya tinggal nambah dan penambahnya pun linear. Jadi selain kita nambah, kita dapat performa, kita juga dapat kemudahan untuk penambahan. Nah, ketika saya tambah lagi, maka penambahannya pun kembali linear. Jadi artinya saya nggak ada overhead untuk komunikasi internalnya tadi. Oke. Nah, sekarang saya cerita dari perspektif user ya. Jadi ketika saya punya SQL Server di sana, OpenStack, kemudian VMware, saya punya capacity sekian dengan performa sekian. Ini fase inisialnya. Nah, kurang lebih performanya sekian, dengan capacity sekian. Nah, ketika saya tambah, maka dia akan melakukan automatic rebalancing. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia akan mengadjust performanya karena ini satu environment yang sama, maka tentu saja kalau ada banyak node yang membantu kita dalam bekerja, banyaknya perangkat yang membantu, banyaknya CPU dan memori yang ikut membantu processing ini, maka tentu saja kita dapatkan performa yang lebih baik dibanding dengan ketika kita environment kita cuma 4, sekarang kita punya kemampuan sampai 6. Nah, ketika saya nambah pun dia akan rebalancing lagi. Kira-kira seperti itu gambaran scale out-nya. Dan ketika saya cabut, artinya mungkin saya ada penambahan environment baru, atau saya migrasi, atau saya butuh membangun di tempat yang baru, maka dalam kasus ini saya cabut, maka dia pun akan melakukan rebalancing kembali. Jadi artinya nggak ada proses-proses yang seperti kita tahu ya, migrasi itu sangat menyusahkan, belum lagi preparation-nya, terus kemudian semasa migrasinya sampai ke post migrasinya, karena kan banyak hal yang berubah. Nah, scale out yang kita dapat dari Netafacaya ini adalah seperti ini. Jadi menambah cukup kita tambah, dia akan otomatis rebalancing, dan ketika kita cabut itu juga sama. Nah, apa yang terjadi ketika ini rusak? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lewat Netafacaya ini, khususnya untuk storage, ada teknologi yang namanya storage fire helix, di mana nggak ada single point of failure, karena data disebar di semua storage node-nya kita. Dan selain data disebar, selain kita dapat, karena disebar tentunya kita dapat performa yang lebih baik. Nah, terus kemudian dia otomatis self-healing. Jadi artinya dia tahu dengan datanya yang hilang atau komponennya rusak, dia akan mampu mengambil dari replika di tempat yang lain. Dan data ini akan tereplikasi ke beda perangkat. Jadi artinya dia tidak akan ada di satu perangkat yang sama. Dan yang terjadi endingnya adalah kita nggak ada single point of failure. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Saya punya data kurang lebih penyebarannya seperti ini dengan workload sekian gitu ya. Kemudian tiba-tiba satu perangkat rusak, maka dia akan mampu melakukan automatic rebalancing tadi. Dan ini yang rusak dalam kasus ini bukan cuma 1 atau 2 disk ya Bapak Ibu, satu node-nya langsung mati semua. Gitu. Oke, nah sekarang saya bicara tentang data locality. Jadi seandainya nih kalau data itu tersimpan di masing-masing HCI, umumnya kan setiap HCI itu punya komponen compute dan storage-nya. Nah, ketika kita ngomong
ada penambahan ketika kita ngomong grow, ketika kita ngobrol dengan HCI yang lain, itu komunikasinya seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau ada masalah untuk HCI generasi pertama di mana data itu ada di masing-masing HCI-nya. Jadi artinya perangkat tersebut menyimpan informasi hanya di diri dia sendiri. Dan dalam hal ini karena apabila terjadi masalah, maka dia butuh memindahkan, dia butuh proses migrasi dari HCI yang bermasalah ke yang tidak bermasalah. Nah, yang terjadi adalah ada proses copy di sana. Yang tentu saja kalau kita udah ngomong proses copy, itu kan pasti ada resource yang terpakai. Ada proses mekanisme I/O yang bekerja. Dan bayangkan kalau environment-nya Bapak Ibu itu load-nya sudah sangat tinggi, terus kemudian ditambah dengan beban ini, ya tentu saja pasti akan terjadi yang namanya performa degradation. Jadi artinya walaupun dia terlihat satu environment yang sama, pada dasarnya dia adalah environment independent yang komunikasinya itu perlu ada proses update antara node 1 dan node 2. Beda dengan HCI-nya kita dalam hal ini, beda dengan native HCI di mana semua data itu adalah satu kesatuan. Data itu dikenalnya sebagai satu environment yang sama. Gitu. Oke, kurang lebih itu untuk flexibility. Dan yang ketiga adalah simple, di mana saya ketika manajemen proses setupnya seperti apa sih, rumit nggak sih dengan environment segitu banyak gitu kan. Nah, ini adalah salah satu proses setupnya, di mana kurang lebih kita hanya butuh sekitar 45 menit untuk setupnya. Setupnya ini dalam artian prerequisite sudah terpenuhi ya Bapak Ibu ya, karena kan ada prerequisite seperti kayak IP yang mesti saya pakai, segmennya, terus kemudian ada DNS, ada NTP, segala macam lah, seperti kita layaknya setup umumnya ya. Nah, itu kan perlu disiapkan, dan ketika kita sudah siapkan, itu kita tinggal isi dan dia akan bekerja secara otomatis, dan ini kurang lebih sekitar 45 menit environment HCI saya sudah siap dipakai. Dan ini terotomatisasi Bapak Ibu. Sorry. Oke. Dan ini proses ini terotomatisasi. Jadi bahkan di fase instalasi aja sudah ada proses otomatisasi. Kita bisa meleverage environment HCI ini tidak hanya melulu lewat human interaction, kita butuh CPU, kita klik baru disediakan. Kita bisa mengautomate environment HCI ini lewat protokol REST API. Oke. Nah, umumnya kan kalau kita ngomong problem disk khususnya ya, itu kan ada proses di mana dia ketika dia rusak, saya pakai contoh yang ini dulu ya. Ketika dia rusak, maka dia ada proses rebuild. Nah, apa yang terjadi ketika pada saat rebuild belum selesai, terjadi proses kerusakan lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya proses rebuild-nya ini butuh waktu cukup lama. Dan lewat native HCI, proses rebuild-nya hanya kurang lebih 10 menit. Dan beberapa kasus yang saya alamin itu bahkan nggak nyampe 10 menit. Ada yang cuma sekitar 4 menit, 4-6 menit. Dan apa yang terjadi ketika saya satu perangkat itu mati. Jadi semuanya disk kurang lebih, kalau misalnya saya ada 6 disk, ada total satu node itu mati. Dan kira-kira kalau secara matematika sih 60 menit ya. Tapi pengalaman saya juga nggak nyampe 60 menit sih. Gitu. Jadi proses rebuild ini performanya kita dapat, dan selama proses rebuild kita nggak akan berimpact dengan proses-proses di background tadi, karena kan tentu saja kita sudah punya environment. Kalau
proses rebuild-nya aja harus mengganggu environment saya, kan rasanya sayang banget ya gitu. Nah, jadi nggak ada single point of failure, terus kemudian dia automatic self healing seperti slide saya sebelumnya, dan tidak ada proses upgrade. Bukan proses upgrade. Jadi ketika saya mau upgrade, ketika saya mau melakukan maintenance, karena kan setiap bug, setiap patch itu kan pasti ada ya, ada baik itu perbaikan maupun penambahan feature. Nah, jangan sampai nih ketika saya melakukan itu bisnis saya harus mati. Saya harus downtime. Saya harus belum lagi menyediakan alokasi slot waktunya. Jadi ini bisa dilakukan real time. Kita sudah banyak proses upgrade di customer yang itu running di production dan tidak ada impact selama proses upgrade atau patches tadi. Dan yang paling penting yang dari ini semua adalah kita bisa scale dengan mudah. Terus kemudian jadi resiko-resiko seperti kayak kerusakan, resiko kayak hardware rusak itu jauh lebih kita minimalkan. Oke. Nah, terus gimana sih manajemennya gitu kan? Nah, itu langsung terintegrasi dengan hypervisor saya. Dalam hal ini kalau saya menggunakan VMware, maka dia terintegrasi dengan VMware saya. Dan kalau saya punya vCenter dalam hal ini ya, itu saya tinggal menggunakan dashboard yang sama, saya menggunakan tampilan yang sama dengan ada porsi di tambahan untuk manajemen HCI saya. Dan tentu saja kalau udah kayak begini kan kita bisa user nggak perlu belajar lagi environment yang baru, monitoring yang baru, manajemen yang baru. Kita bisa memanfaatkan yang sudah ada. Dan yang nggak kalah penting Bapak Ibu, dengan berkembangnya ini kan kalau paling tentu saja ketika dalam manajemen, kalau kita bisa otomatisasi, kita bisa permudah pekerjaan-pekerjaan yang sudah rutin kita kerjakan berulang-ulang, itu bisa kita program Bapak Ibu. Jadi artinya saya bisa lewat API ini mematikan, menyalakan maupun ada perintah-perintah yang lain ya, itu lewat bisa kita program. Jadi makanya muncul kan sekarang infrastruktur as a code. Nah, ini salah satunya. Jadi environment HCI NetApp sudah menyediakan atau mengakomodir kondisi seperti tadi. Oke. Nah, bicara tentang integrasi dengan environment yang lain gimana? Karena kan kalau saya punya perangkat, kalau saya nggak punya ekosistemnya kan juga sayang kan. Nah, kalau seperti yang kita tahu, banyak kan sekarang perangkat, saya punya perangkat satu, saya mampu terreplikasi dengan yang lain, dan saya tinggal mengakses dari perangkat yang lain dengan data yang sama, dengan user experience sama. Nah, maka NetApp HCI pun sama. Dia punya ekosistem untuk ini semua, dia bisa meleverage environment yang di luar HCI ataupun sesama HCI, baik itu mulai dari backup, DR, beraplikasi ke sana, maupun juga untuk kebutuhan backup ke cloud. Dia juga support untuk object storage, dia juga bisa digunakan sebagai file service, maupun juga sebagai backup service. Dan ini ini sudah ada dalam satu perangkat yang sama gitu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita punya ekosistem, kita punya ekosistemnya, kita mampu meleverage storage di luar HCI. Apabila Bapak Ibu sudah punya teknologi ONTAP dalam hal ini, mulai dari storage fast-nya maupun AFF-nya, itu mampu juga meleverage teknologi tersebut dan mampu terreplikasi dengan NetApp HCI ini. Jadi kita sudah cross platform, terus kemudian replikasinya pun seamless, dan ini native semua fiturnya NetApp ada di sana, mulai dari snapshot maupun
FlexClone. Nah, aplikasi lebih jauh itu bisa kita aplikasikan terintegrasi dengan environment yang sayang ada di cloud. Tentu saja kan kalau sekarang banyak kan ya Bapak Ibu yang sudah sering dengar ada Google, ada AWS, ada Azure di sini, dan sudah punya environment di sana. Bagaimana sih saya memanfaatkan environment di sana? Apakah saya bisa terintegrasi dengan environment di sana? Apakah saya bisa membawa data saya ke environment yang di cloud itu terakomodir lewat fitur-fitur yang sudah ada di HCI dan storage native lainnya. Dan yang paling dari ini semua adalah lewat single management juga yang sama, Bapak Ibu. Jadi user nggak perlu lagi punya environment dashboard yang berbeda. Ketika saya login ke dalam cloud, saya hanya untuk manajemen cloud, saya login ke dalam cloud. Hanya untuk manajemen di premise saya login ke dalam manajemen saya. Dan ini bisa satu single management. Artinya mampu mengakomodir semua environment saya. Gitu. Nah, proses ini bisa berlaku dua arah ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa membawa data saya yang ada di premise ke cloud maupun yang ada di cloud ke dalam premise. Dan selain itu juga saya juga NetApp juga tersedia di cloud service provider yang lain seperti kayak Azure, AWS maupun Google. Nah, bisa juga teraplikasi antar cloud. Jadi istilah tadi kalau di depan kita ngomongin hybrid cloud, nah inilah hybrid cloud-nya Bapak Ibu. Nah, apakah berbeda antara yang ada di premise dan yang ada di cloud? Itu tidak Bapak Ibu. Semua fiturnya sama. Fitur-fitur kelebihannya NetApp itu semua ada. Baik itu mulai dari thin probation, dedup, maupun compaction. Dan juga fitur-fitur lain seperti kayak cloning segala macam. Karena tentu saja pemanfaatan DR kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Mulai dari DR, testing, sampai hanya untuk lab-lab kecil yang baik itu kecil maupun besar yang pemanfaatannya beda-beda. Nah, tentu saja kalau kita nge-build ulang, kita copy, backup dan restore, tentu saja kan itu kan makan waktu ya. Kalau sudah bisa ada yang membantu mengerjakan ini, kenapa kita harus capek-capek mengerjakan bagian tadi lagi, gitu ya Bapak Ibu. Dan ini terintegrasi dengan Kubernetes maupun Trident. Oke. Nah, pemanfaatan HC ini seperti apa sih Bapak Ibu? Bisa digunakan untuk enterprise app, VDI maupun development. Jadi konsolidasi ini dari environment ini semua bisa diakomodir oleh native HCI. Selain itu bisa juga meleverage resource-resource yang ada di eksternal. Jadi artinya HCI saya ini saya beli satu HCI ini. Terus bagaimana dengan compute saya, bagaimana dengan storage saya yang lain gitu kan. Saya kan masih pengen pakai. Nah, kita bisa meleverage environment tadi. Dalam hal ini HCI saya present keluar sebagai storage untuk compute ini maupun sebaliknya. Compute saya memanfaatkan storage yang ada di infrastruktur storage saya yang ada di eksternal. Tapi tentu saja matrix compatibility-nya harus Bapak Ibu lihat lagi ya. Nanti biar lebih jelas compatibility-nya seperti apa. Nah, terus kemudian mengakselerasi service-service baru karena kan sekarang Bapak Ibu seperti yang kita ketahui aplikasi sudah bentuknya macam-macam, udah nggak monolitik lagi, sudah microservices, perkembangannya pun pesat. Setiap minggu, setiap hari itu ada rilis terbaru, ada patches terbaru, terus kemudian ada function-function yang rasanya sih kayaknya udah seperti kayak orang berlari, semuanya selalu ada hal baru dalam hitungan hari, hitungan minggu. Apalagi kalau sudah hitungan tahun sudah banyak banget versi baru, patches baru, function baru yang terintroduce. Nah, ini mampu mengakselerasi ini sehingga HCI ini mampu digunakan sebagai infrastruktur as a services, juga untuk sebagai CI/CD-nya untuk software development sampai ke container. Dia pun support Bapak Ibu. Dan yang nggak kalah penting juga terintegrasi dengan environment saya yang lain, baik itu yang ada di private maupun yang ada di cloud. Gitu. Oke.
Nah, kurang lebih seperti ini gambaran solusinya Bapak Ibu, di mana saya bisa pakai untuk private ataupun hybrid cloud, mulai dari private cloud yang menggunakan Red Hat, OpenStack, VMware, sampai yang dipakai untuk UC. Dalam hal ini VDI ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian sudah terintegrasi juga dengan data protection dan halo, ya oke. Ya, ada sedikit suara iklan ya. Nah, terus kemudian juga terintegrasi dengan data fabric NetApp, di mana saya mampu terintegrasi dengan environment-nya NetApp gitu. Nah, terus kalau untuk kebutuhan public cloud-nya seperti apa? Ya itu tadi, kita bisa meleverage HCI dengan cloud volume on tap yang ada di 3 cloud service provider. Nah, terus kalau untuk kebutuhan GPU, karena kan user beda-beda ya Bapak Ibu ya, ada yang kebutuhannya itu perlu GPU, itu juga bisa terakomodir di environment yang sama. Nah, kalau bicara tentang DevOps, sudah nggak usah di ngomongin lagi, dia mampu support baik itu dari container, terus kemudian config management, automation, maupun juga data analytic, dan mampu terintegrasi juga dengan object storage. Nah, kalau untuk enterprise app, support juga untuk seperti kayak SQL Server, Oracle, MongoDB, maupun SAP-nya. Oke. Nah, ini kira-kira gambaran penggunaannya. Jadi, saya punya teknologi itu mulai dari elemen OS-nya, on-tap select-nya, storage grid, dan lain-lain, itu terbungkus lewat NetApp HCI. Nah, saya bisa menggunakan private cloud, baik itu VMware maupun Red Hat, dalam hal ini OpenShift. Nah, stack di atasnya itu saya bisa gunakan untuk seperti kayak Kubernetes, Ansible, Data Fabric, segala macam. Nah, di atasnya lagi baru saya bisa gunakan untuk di layer aplikasi. Nah, penggunanya itu banyak bidang, banyak industri yang sudah support untuk hal ini. Oke. Nah, jadi secara kesimpulan, NetApp HCI ini kita bisa konsolidasi, dan performanya itu kita bisa predictable, jadi kita bisa atur, kita bisa kelola, fleksibel dalam artian kita bisa ada kebutuhan nambah yang penambahnya nggak linear, penambahannya itu nggak harus satu spek yang sama, itu pun bisa, dan manajemennya itu simple, satu dashboard, semuanya ada di sana, dan yang nggak kalah penting adalah terintegrasi dengan ekosistem yang lain. Jadi kurang lebih dari itu presentasi saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ferry atas presentasinya yang kurang lebih tadi selama 50 menit gitu ya. Ini di sini kebetulan kalau dilihat dari kolom chat sudah cukup banyak Pak yang bertanya. Dan di sini saya sudah pilih ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara langsung oleh Bapak Ferry gitu ya. Oke. Yang pertama dari Bapak Teguh Wahyudi dari PT Asia Pacific Fibers. Ada 4 pertanyaan nih Pak Ferry. Yang pertama. Ya, NetApp menjadi pemain baru di HCI. Apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan NetApp yang tidak dimiliki kompetitor lain yang sudah bermain di HCI lebih lama gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan mendasar antara HCI dan DHCI. Kemudian yang ketiga, untuk mengimplementasikan DHCI minimal node yang diperlukan berapa node? Dan yang keempat, apakah DHCI bisa mendukung stretch cluster? Silakan Pak. Saya jawab satu-satu ya. Nah, boleh. Apakah jadi kan NetApp ini pemain baru ya? Yang lain sudah ada, terus NetApp ini ketinggalan? Tidak, Bapak Ibu. Walaupun NetApp pemain baru, tapi NetApp memperkenalkan metode baru. Jadi artinya karena kan berkaca dari pengalaman-pengalaman yang ada, dari masalah-masalah yang dihadapin gitu kan. Contoh seperti kalau tadi saya
ada kebutuhan storage saya mesti nambah compute, ada kebutuhan compute saya mesti nambah storage. Nah, penambahan ini kan bisa dibilang kan kadang-kala nggak linear. Nah, jadi pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ini bisa terjawab jadi satu sih sebenarnya. Nah, ketika penambahan ini nggak linear, NetApp secara spesifik itu membantu mengadres masalah customer khususnya untuk bagian ini, di mana ketika saya butuhnya cuman storage, kenapa saya harus menghabiskan budget untuk compute ataupun compute dalam hal ini CPU dan memori ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika saya butuhnya compute, saya nggak harus menghabiskan budget untuk storage gitu loh. Karena kan kalau saya bicara compute, saya punya memori ratusan giga, ratusan tera pun rasanya itu nggak akan pernah cukup. Karena begitu aplikasi saya hidup, kalau bisa saya ambil semuanya juga saya ambil kan gitu loh. Beda dengan kasusnya kalau kita ngomong storage. Storage ini penambahannya kadang-kala bisa di luar prediksi yang ketika saya ada kebutuhan dan saya nggak butuh nambah CPU dan memori, itu kan bisa membantu kita. Jadi bisa jadi cost efektif di sana. Terus kemudian kalau Bapak tadi ada pertanyaan juga tambahan seperti kayak bedanya HCI dengan DHCI adalah salah satunya tadi penambahannya nggak harus linear dan nggak harus model yang sama, dan ini bisa dikenal sebagai satu environment yang sama. Jadi artinya saya nggak perlu ketika saya punya model yang berbeda, saya harus dipaksa harus punya sistem cluster yang berbeda gitu. Terus kemudian salah satu fitur yang lain yang membedakan NetApp HCI dengan HCI yang lain adalah fitur QoS tadi. Fitur QoS tadi walaupun terlihat sederhana, cuman ada seperti kayak setting maksimal dan minimal, tapi secara penerapannya bayangkan Bapak Ibu bayangkan seperti ini. Ketika saya di Jakarta macet, maka ketika saya punya jalur busway, maka busway itu adalah solusi dari kemacetan saya. Nah, begitu hal yang sama berlaku juga untuk HCI ini, di mana saya menyediakan jalur-jalur khusus yang saya atur lewat QoS untuk mengakomodir resource-resource penting, resource-resource yang nggak boleh diganggu, resource-resource yang memang saya buat spesial atau memang kebutuhannya spesial yang saya loading ke dalam HCI untuk diperlukan khusus. Nah, itu salah satunya juga. Dan kemudahan karena kan gini, kadang-kala kita beli satu produk itu kan kita nggak cuma beli produknya aja kan Bapak Ibu. Kita kan perlu ekosistemnya di dalamnya. Kita perlu kemudahan pakainya, kita perlu kemudahan fungsi-fungsi integrasinya. Karena bayangkan Bapak Ibu, kita beli satu environment baru, migrasi. Kita beli environment satu, migrasi. Nah, proses-proses integrasi tadi akan sangat baik apabila saya mampu, oh ternyata bisa nih terreplikasi ke sini, oh ternyata bisa nih ngobrol dengan ini. Nah, ekosistem ini seperti yang Bapak Ibu tahu, NetApp memang punya background juara lah untuk di storage, dan dengan meleverage ini maka Bapak Ibu mampu punya ekstensi dari nggak hanya cuma ngomong satu environment yang sama, bisa ngobrol dengan environment yang lain. Bahkan seperti yang kita tahu, cloud kayaknya udah booming banget, banyak banget yang pakai. Dan bayangkan saya meleverage itu bagaimana. Pada saat saya meleverage, apakah saya butuh repot-repot seperti backup restore, repot-repot harus bawa data ini copy ke sana. Nah, bayangkan enaknya kita tinggal seperti kayak kita punya OneDrive, tinggal resync. Nah, kan enak banget gitu. Oke, saya lupa pertanyaan ketiga dan keempat tadi, mungkin Pak Riksen bisa bantu saya. Oh iya, untuk pertanyaan ketiga, untuk mengimplementasikan DHCI ini minimal node yang diperlukan berapa? Oke. Nah, untuk minimal node sebelum tahun inilah, itu minimal itu harus ada 2 compute dan 4 storage. Kalau Bapak Ibu tadi perhatiin presentasi saya itu kan yang bagian pas lagi scaling itu ada dua box yang atas dan box yang bawah itu compute-nya satu-satu, dan untuk storage box-nya ada 4, itu menyebar di 2. Jadi konfigurasi minimal itu 2 compute, 4 storage. Nah,
per per Mei ini itu NetApp mengintroduce model baru, bukan model baru lah, paket baru di mana saya cukup ada bisa mulai dari 2 compute dan 2 storage gitu. Jadi jawabannya bisa minimal mulai dari 2 compute dan 2 storage, tapi idealnya sih kalau saya boleh saran, kita kan udah punya environment yang ibarat boleh dibilang itu pengen kita dapat HA-nya, kita pengen dapat performanya, itu ya sebaiknya kita mulai dari kita jaga HA-nya. Kalau misalnya compute-nya ada 2, maka ketika gagal 1, masih ada 1. Nah, begitu juga storage. Nah, walaupun feature itu memungkinkan, tapi tetap saya sarankan sih 2 compute dan 4 storage, tapi tetap bisa 2 compute dan 2 storage. Apakah 2 compute dan 2 storage ini performanya ataupun secara kapasitinya ataupun secara functionnya itu sudah hilang HA-nya, tidak Bapak Ibu. Tapi ada ada mix dan kelebihan dan kekurangan yang mungkin bisa diakses lebih jauh, tapi pilihan itu ada Bapak Ibu dan bisa dimulai dari 2 compute dan 2 storage. Oke, pertanyaan terakhir kalau nggak salah ada. Oke, mengenai stretch cluster, Pak. Jadi, apakah DHC ini mendukung stretch cluster seperti itu? Oke, sorry, saya mungkin kurang tahu saya mungkin perlu mengelaborasi stretch cluster di sini dalam artian apa gitu. Karena kalau kapasitasnya dia sendiri seperti yang kita tahu tadi, kita bisa sampai 40 dan compute-nya sampai 40 dan storage-nya sampai 64. Jadi secara capacity, secara komputasi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik itu sebenarnya limitasi di sisi VMware, karena VMware itu limitasi untuk VM-nya, batasan untuk VMware-nya sendiri ada di sana gitu. Jadi sebenarnya kita pun tentu saja kan harus kompatibel, harus antara di sisi hardware maupun di sisi software itu harus ada kolaborasinya. Dan kalau Bapak Ibu coba perhatiin batas maksimal untuk VMware itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin maksudnya dari Pak Teguh di sini, stretch cluster itu seperti metro cluster ya Pak ya? Jadi maksudnya ketika ada 2 infrastruktur, ada di lokasi yang berbeda, tapi bisa dikategorikan sebagai satu cluster gitu. Nah itu disupport berarti Pak Ferry ya? Oke. Jadi gini, kalau environment cluster kan biasanya kan kalau tujuannya untuk di data biasanya kan ada mekanisme replikasi di sana. Tapi kalau tujuannya karena gini biasanya kan kalau cluster itu jarang jauh-jauh sih biasanya ya. Biasanya kan pairing-nya pasti berdua. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara compute itu kan sebenarnya sudah cluster Bapak Ibu. Jadi dia ada 2 compute di sana dan secara nggak langsung sebenarnya kan ketika terjadi failure itu pasti sudah ada yang cover. Nah, kalau tujuannya untuk clustering itu sudah terpenuhi. Nah, tapi kalau untuk stretching-nya sebenarnya itu meleverage fungsi VMware di mana ketika saya menggunakan SRI, saya menggunakan fitur replikasi dari sisi data itu mampu diakomodir gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak Ferry atas jawabannya seperti itu ya. Kemudian kita moving on selanjutnya gitu ya. Pertanyaan kedua dari Bapak Agus Gunawan dari PT Busan Auto Finance. Ya, Pak Agus. Pertanyaan ada 2. Yang pertama, bagaimana HCI dapat membangun pondasi agile untuk infrastruktur cloud private dan hybrid?
Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana HCI menjalankan beban kerja termasuk aplikasi enterprise, VDI, dan lain-lain dengan satu platform agar performanya terjamin? Oke. Silakan Bapak Ferry. Oke. Nah, kalau untuk oke, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk jawaban pertanyaan pertamanya, Cloud Agile, jadi pemanfaatannya banyak Bapak. Jadi kalau kita manfaatkan dari sisi data, itu kan secara native ini sudah ada service yang ada di cloud. Jadi sebenarnya nanti HCI ini akan mampu terintegrasi dengan di cloud melalui replikasinya. Jadi secara data bisa dibawa dari premise ke cloud maupun juga dari cloud ke premise dan juga antar cloud. Jadi kita ngomongnya multi cloud. Nah, terus kalau ngomong agile di sini artinya saya bisa nggak sih mengotomatisasi proses tadi? Saya mampu nggak saya bisa nggak sih lewat kemudahan lewat portability tadi mampu kita kelola? Jadi jawabannya bisa Bapak, karena seperti yang kita tahu nggak hanya HCI, semua umumnya produk-produk NetApp mampu kita porting, mampu kita kelola, nggak hanya di layer manual, kita juga bisa di layer otomatisasi. Kita bisa kelola lewat protokol atau API di sana, sehingga sebenarnya proses ini mudah. Dan kalau salah satu fitur-fitur yang lain yang seperti kayak cloning, snapshot, nah itu kita bisa panggil, bisa kita trigger lewat proses-proses yang kita buat gitu. Jadi kalau agile ya memang NetApp bermain di sana, NetApp punya kelebihan di sana. Terus kalau untuk beban kerja lewat fungsi QoS tadi, jadi setiap environment saya bisa atur bisa atur IOPS-nya, saya bisa atur bandwidth-nya supaya jangan sampai jadi yang saya atur ini apa aja? Yang saya atur ini adalah minimumnya, saya bisa atur maksimumnya, dan saya bisa atur in case suatu saat dia butuh burst, maka kita bisa atur juga itunya. Jadi 3 parameter yang kita atur. Dan apa yang terjadi kalau misalnya resource nganggur? Ya tentu saja nggak ada masalah. Tapi ketika terjadi kepadatan, nah maka NetApp akan menjamin parameter yang saya setting tadi. Karena kan umumnya kalau kita nyeting maksimalnya aja atau kita setting burst-nya aja, apa yang terjadi kalau terjadi kepadatan? Karena kan artinya saya nggak punya standar minimal untuk semua resource-resource saya. Saya nggak punya batasan bahwa saya harus hidup di berapa gitu. Nah, lewat parameter tambahan minimal ini itu menjaga performanya agar tetap atau ada di SLA yang saya mau gitu. Jadi jawabannya lewat fitur QoS, NetApp HCI ini mampu membantu mengelola resource-resource tadi sehingga tidak saling mengganggu, berjalan sesuai dengan yang kita setting di sana. Oke, kurang lebih itu jawabannya. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, kita cukupkan dulu sampai 2 pertanyaan dulu dijawab secara live. Nanti sisanya mungkin kita masih bisa diskusi gitu ya Pak ya, via kolom komentar. Seperti itu. Jadi kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh Bapak Ibu sekalian sampaikan di kolom komentar. Ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke agenda yang selanjutnya, yaitu ini Bapak Ibu. Sebelumnya dari tim dari Ibu Susanti sudah share di kolom komentar mengenai feedback form gitu ya. Mungkin di sini
boleh Bapak Ibu luangkan waktunya 5 sampai 10 menit gitu ya untuk mengisi feedback form ini, yang mana nanti di setiap attendees, di setiap partisipan yang mengisi feedback form ini kita akan berikan voucher sebesar 50.000 yang nanti tentunya akan dikontak langsung gitu ya oleh tim kami. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi feedback formnya. Iya, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi ada 2 pertanyaan terpilih gitu ya dari Bapak Teguh Wahyudi dan Bapak Agus Gunawan, yang terpilih untuk dijawab secara langsung pertanyaannya melalui live gitu ya. Nah, kepada Bapak Teguh Wahyudi dan kepada Bapak Agus Gunawan, boleh tolong tuliskan nama, perusahaan, dan nomor teleponnya di kolom komentar, karena nanti kita akan kirimkan voucher juga sebesar 100.000 seperti itu. Silahkan kepada Bapak Teguh Wahyudi dan kepada Bapak Agus Gunawan untuk Iya, mencantumkan nama, perusahaan, dan nomor telepon. mungkin bisa disapa dulu Pak Yudinya. Oh iya, Iya, siapa tahu ternyata apa nggak ngeh beliaunya gitu. Ya, apa? Silakan Pak Agus, iya, Pak Yudi, Pak mungkin bisa Agus, Bapak di-unmute. Teguh ya. Silakan semoga menjawab dan untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya nggak dijawab di live, kita akan berusaha menjawab. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti kontaknya bisa di-share sama Pak Vixen ya. Iya. Oke, Bapak Agus Gunawan sudah share. Bapak Teguh, oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Teguh dan Bapak Agus. Kemudian kepada hadirin sekalian, boleh sembari kita menunggu untuk agenda selanjutnya, diisi dulu feedback form yang sudah di-share sebelumnya. Oke, kita tunggu sampai pukul 10.30 gitu ya Bapak Ibu. Itu udah Pak Teguh juga udah. Ya, ya, sambil nunggu feedback formnya Pak. Oke. Sudah berapa yang terisi sekarang? Bisa melihat? Coba saya sambil cek ya. Mungkin Ibu Susanti boleh diinfokan sudah berapa yang mengisi. Ya. Jadi Untuk saat ini sudah 38 orang. Oke. Oke, 38 orang. Baik, masih ditunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi Sebelum kita lanjut. Ya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kuis gitu ya, untuk hiburan sedikit yang tentunya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita juga ada voucher-voucher menarik nih Bapak Ibu. Bagi yang berhasil mendapatkan 3 posisi teratas, kita akan berikan voucher Tokopedia sebesar 250.000 untuk pemenang pertama, kemudian pemenang kedua 200.000, dan pemenang ketiga atau juara ketiga mendapatkan Rp150.000. Ya, di chat juga ada yang nanya linknya mana. Jadi ada link, ada tulisan link feedback formnya, itu mungkin bisa diklik. Ya, kalau seandainya bingung. Nah, sambil menunggu kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau pengen menggali informasi lebih lanjut, kira-kira kontak kemana nih Pak Riksen?
Boleh, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, tentunya boleh reply saja dari undangan yang telah diberikan kemarin, dan nanti dari hasil reply Bapak Ibu akan tentunya disampaikan ke tim produk dan akan kita komunikasikan dengan pihak NetApp seperti itu. Oke. Supaya tidak terlalu banyak yang perlu dikontak gitu ya. Jadi boleh di-reply saja dari email undangan kemarin, pertanyaan apa yang sekiranya masih belum terjawab seperti itu. Nah, kuisnya sudah ready? Ya, sembari menunggu, mungkin dari Bapak Hafiz, saya persilahkan untuk nge-lead kuisnya seperti itu ya. Oke. Apa yang perlu di-input, apa yang perlu dibuka, ya. Thank you, Rickson. Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih udah mengisi feedback form ya, jumlahnya juga udah sampai 51 orang. Buat yang masih belum isi, silakan diisi dulu. Sambil kita persiapan buat kuis ya. Rickson, untuk pemenangnya berapa ya? Berapa orang ya? Sorry, tadi kurang nyimak. Kita ambil 3. Jadi yang pertama 250.000 voucher, kemudian 200.000 dan 150.000. Oke. Seperti yang udah saya tulis, mohon Bapak dan Ibu menggunakan nama perusahaan, dash nama lengkap. Ini biar kita gampang identifikasinya Bapak Ibu untuk pemenangnya ya. Dan juga nanti mungkin datanya bisa kita lihat di feedback form. Jadi selain diisi feedback formnya, mohon gunakan nama perusahaan dan nama lengkap di kuisnya supaya kita gampang identifikasinya. Untuk eligible pemenangnya harus dengan format yang benar ya, Rickson ya? Betul. Ya. Betul, harus dengan format yang benar. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Ya, oke. Buat Bapak dan Ibu, ini kayaknya ada beberapa yang masuk dengan nama doang ya. Mungkin bisa diulang lagi Pak, di close aja. Kemudian masuk lagi dengan nama perusahaan dash nama lengkap ya. Jadi untuk pemenangnya sendiri nanti hanya eligible untuk peserta dengan format username sesuai gitu. Kuis akan kita mulai kurang lebih 1 menit dari sekarang Bapak Ibu, silakan. Oh yang nggak eligible untuk MII ya? Iya, betul. Karena ya buat customer, oke. Iya, for customer only. Ya, tapi kalau mau ikut join, main ya boleh lah. Coba-coba. Oke, udah ada 33 orang. Kembali lagi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, gunakan username yang sesuai ya, nama perusahaan, dash nama. Jadi nanti kita gampang identifikasinya untuk pemenang. Dan juga jangan lupa diisi feedback formnya karena nanti datanya kita ambil dari sana juga Bapak Ibu buat dihubungi untuk pemenangnya. Ya. Udah 46 orang. Gimana Rickson? Kita mulai aja. Udah 50 nih kayaknya. Ya, kita mulai dulu aja. Nanti kalau ada yang mau nyusul masih bisa kan ya? Ya, masih bisa. Oke. Kepada Bapak dan Ibu, kuis akan kita mulai. Silakan mengerjakan. Ya, sembari Bapak dan Ibu mengerjakan, kita bisa pantau di sini. Lead-nya siapa ya? Kembali lagi saya ingatkan, untuk yang belum menggunakan format yang sesuai, bisa diulang lagi Bapak dan Ibu. Tinggal di close aja, kemudian masuk lagi dengan link yang sudah di-share di chat box ya. Ini hanya 8 pertanyaan Bapak dan Ibu, dan harusnya simple ya. Jadi waktu kita berikan kurang lebih 5 menit dari sekarang. Jadi kita akan selesai di 10.39 ya, atau 10.40 boleh sih. Oke, sejauh ini ada Pak Febrianto ya, yang masih memimpin. Jawabannya benar semua tuh. Nyimak kayaknya dari awal sampai akhir, Iksan. Wah, luar biasa. Terus ada juga Pak Teguh tadi. Ini yang nanya tadi ya? Asia Pasifik kayaknya. Pak Teguh. Bisa double nih.
Udah isi Tenang Bapak feedback Ibu, form ini kan? semua Heeh. vouchernya stackable, jadi bisa ditumpuk-tumpuk. Kalau Iya. misalkan Bapak Ibu memang isi feedback form, kemudian menang kuis, menang door prize itu nggak masalah. Jadi Gimana pajak? menarik banget. Untuk pajak gimana untuk pajak? Untuk pajak, untuk pajak tentunya nanti akan ditanggung seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Iya, jadi dapat nilainya total ya. Iya, betul. Oke. Mantap. Bersih gitu ya, bersih. Wih, Iya. ini baru 2 menit udah pada kelar nih. Waduh. Sejauh ini masih Pak Febrianto ya, belum ada yang poinnya lebih tinggi lagi nih. Karena Bapak Ibu ini sekali lagi bukan cuma soal benar dan salah sih, karena waktu juga berpengaruh dengan poin Bapak Ibu. Jadi buat yang masih yang telat kerjanya masih bisa berpeluang menang lagi nih. Masih kita tunggu, waktunya masih cukup panjang, ada sekitar 3 menit lagi Bapak Ibu. Mungkin saya ingetin juga buat yang belum isi feedback form, akan ada voucher sejumlah 50.000 dan nanti akan langsung disampaikan oleh tim MII. Jadi buat Bapak Ibu yang belum isi, silakan diisi. Iya, ada nggak nih yang bisa menggeser 3 besar? Benar-benar sudah terfilter sepertinya ini ya. Iya. Yang 3 besar. Oh, ini ada Bapak Agus ya dari Sagatek, sepertinya Iya. pelan-pelan mau menyusul. Iya. Tinggal poinnya tuh, kekejar apa enggak? Iya. Satu pertanyaan lagi sepertinya. Nggak sampai ternyata poinnya. Ini 3 besarnya nggak gerak tuh dari Sayang tadi. sekali. Iya, betul. Iya. 3 besarnya nggak gerak. Heeh. Karena sebenarnya dari kuis ini berpengaruh juga dari win strike-nya gitu ya. Win strike dan juga waktu. Belum lagi suka ada ini redemption, kayak bonus-bonus yang Iya, didapat betul. gitu loh. Jadi faktor Iya. ketiga tuh, faktor luck. Bisa dapat item-item gitu kan. Iya. Itu Bahkan boleh ada item yang dimanfaatkan. bisa ngapus jawaban yang salah tuh. Wah, Favorit banget tuh mantap kali. itemnya. Iya. Oke. Yang tadinya salah bisa dikoreksi dulu gitu. Ya Bapak dan Ibu, waktunya kurang lebih 2 menit lagi ya. Ya, sembari kita tunggu, kalau misalkan dari Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kuisnya tetapi belum mengisi feedback formnya, silahkan untuk meluangkan waktunya sebentar untuk mengisi feedback form tersebut, karena penting bagi kami untuk menjadi masukan gitu ya, masukan dan saran tentunya dalam mengadakan event-event yang selanjutnya seperti itu. Iya. Betul sekali. Kita masih punya waktu 1 menit kurang lebih. Dan sepertinya udah nggak gerak lagi ini. Biasanya seru gitu kan, gerak naik turun. Tapi Iya, ini masih ada naik turun. ya, ini Sepertinya super kayaknya. udah terkunci ya. Yang Udah. tiga paling atas itu terlalu cepet kayak ngisinya. Iya. Udah bener semua, cepet banget lagi. Iya, betul. Oke. Ya. Waktunya kurang lebih 30 detik lagi. Bapak dan Ibu. Apakah masih ada yang bisa naik? Ya. Agak susah sih ya. Sepertinya. Oke. Ya, dari kita selesaikan kuisnya Bapak dan Ibu. Oke, sekali lagi selamat buat Pak Febrianto sebagai juara 1, Bapak Teguh Wahyudi juara 2, dan juara 3 ada Ibu Novianti. Untuk hadiah sendiri, Riksen, bisa disampaikan lagi? Iya, kepada Bapak Febrianto, selamat. Bapak mendapatkan voucher Tokopedia sebesar 250.000. Kemudian kepada Bapak Teguh Wahyudi, selamat lagi Pak. Untuk juara kedua mendapatkan voucher 200.000, dan untuk Ibu Novianti juga selamat. Ibu mendapatkan voucher sebesar 150.000 yang nantinya akan kami hubungi secara langsung gitu ya untuk delivery vouchernya. Seperti itu.
Oh, Oke, ya. Bapak Novianto ya maksudnya. Oke. Maaf Pak, Bapak Novianto, selamat gitu ya. Oh, Ini typo ya. iya ada typo. Oke, 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 saya take oke, note di siap, sini. siap. Iya. Oke, oke. Ya, dari Oke. saya sekian, Riksan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah join kuisnya. Saya kembalikan ke Riksan, silakan. Oke, iya, terima kasih Bapak Hafiz. Oh iya, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune karena eventnya sebenarnya masih belum selesai. Masih ada satu bagian lagi, yaitu pembagian door prize. Nah, di sini saya sudah buatkan list seperti itu ya, kepada siapa-siapa saja yang eligible untuk memenangkan door prize. Dan dari list ini, itu saya ambil dari attendees list yang tercatat hingga pukul 10 kurang 10 menit tadi, kurang lebih 9.50. Karena setelah itu sepertinya masih ada yang keluar masuk, itu saya nggak record karena sebenarnya dari sisi presentasi sudah mau selesai. Jadi di sini mungkin saya screen-nya saja. Di sini saya sudah menyiapkan dua door prize gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Saya sudah siapkan dua door prize. Yang pertama tentunya karena eranya sudah serba digital gitu ya. Saya siapkan berupa voucher juga digital yang sama tadi voucher Tokopedia, cuma nominalnya untuk yang pertama ada sebesar 2 juta rupiah dan untuk yang kedua sebesar 3 juta rupiah seperti itu. Nah di sini saya sudah masukkan nama-namanya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa namanya tidak ada, mohon maaf karena mungkin tadi ketika saya record semuanya ini nama Bapak Ibu belum ada di attendees list. Seperti itu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya put maksimal di kurang lebih 9.50 ketika presentasinya sudah mau selesai. Oke. Untuk door prize yang pertama, saya akan undi terlebih dahulu untuk voucher sebesar 2 juta rupiah. Oke. Banyak berdoa ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu dapat rezeki nomplok gitu ya. Oke, siapa kira-kira? Waduh. Oke, kepada Bapak Teguh, selamat. Bapak Bentar, Bapak mendapatkan Teguh yang mana voucher. ini? Ada beberapa Pak Teguh. Oh, ada beberapa Bapak Teguh ya? Bukan, Coba maksud saya sebentar. enggak, bukan. Saya cuma mau bertanya. Pak Teguh yang sama. Oke. Karena kalau dari list yang saya terima, seharusnya hanya ada satu Bapak Teguh. Oh, kalau gitu selamat Iya, betul. berkali-kali. Iya, selamat. Iya, kepada Bapak Teguh Hayudi memenangkan voucher sebesar 2 juta rupiah gitu ya. Ini saya remove. Jadi nama Bapak Teguh sudah tidak ada di sini lagi. Kemudian saya undi untuk voucher yang selanjutnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Ya. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan voucher sebesar 3 juta rupiah? Oke, kepada Bapak Hengki Tri Indrianto, selamat, Bapak telah memenangkan voucher sebesar 3 juta rupiah. Nah, mungkin untuk Bapak Teguh, karena tadi sudah mencantumkan nama perusahaan dan nomor HP-nya, mungkin kepada Bapak Hengki, saya persilahkan untuk menuliskan nama perusahaan dan nomor HP-nya di kolom komentar, seperti itu. Ya, terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya kurang lebih selama 2 jam kurang gitu ya, untuk mendengarkan sharing solusi dari kami PT MII bekerja sama dengan PT Netep Indonesia. Tapi diskusinya nggak berhenti sampai di sini saja. Jika memang dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan berkenaan dengan solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi, silakan Bapak Ibu bisa mengontak tim kami, either itu mungkin dengan membalas undangan yang kemarin, atau bisa juga dengan mengontak akun representatif kami. Mungkin kepada beberapa Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah engage gitu ya dengan PT MII, Mitra Integrasi Informatika, atau dengan PT Metro Data Electronics, dipersilahkan gitu ya untuk langsung mengontak akun representatif masing-masing seperti itu. Oke, sekian sesi yang berjalan gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Ferry juga selaku Solution Engineer dari PT Netep Indonesia yang sudah berkenan untuk memberikan sharingnya. Terima kasih. Iya.
Oke, terima kasih kasih Bapak kepada Ibu. Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin dipersilahkan kalau misalkan mau left gitu ya. Tapi kepada Bapak Hengki tadi sudah ya. Halo Pak Riksan. Ya, Pak Nandar Pak dari SBI Sekali Burger Indonesia mau nanya bentar Pak. Tadi kan Boleh. saya oh boleh. Silakan, Boleh, silakan Pak. Enggak, Pak, silakan. ya saya mau minta itu aja apa namanya videonya bisa di sharing nggak Pak ya? Soalnya tadi koneksi saya putus-putus terus. Oke. Oh, oke. Oke, bisa saya bantu jawab mungkin Pak Nandar ya. Iya. Pak Nandar, nanti kita akan kirimkan, Bapak nanti isi aja feedback formnya Pak, nanti video recording kemudian materinya akan dikirimkan setelah event ya Pak, Oke. akan Siap. diproses oleh tim Pak. Siap. Ya, Terima kasih. Terima kasih. sama-sama Pak Nandar. Halo, Santi. Ya. Masih. Masih pada ini ya. Iya. Santi, Iya. ini kalau misalkan kita hang up itu langsung pada keluar semua berarti, putus semua berarti. Enggak. Oh, oke. Oke. Oke, ya udah. Oke, Thank you kalau gitu. Terima kasih Pak Riksan, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit. Ya, terima kasih Pak Ferry. Pak